Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih ala mamariduhuri wal awqat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dan keselamatan. Semoga kita semua selamanya ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'itnya, dan semua kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi hidayah dari Allah. Doa ini sering kita ucapkan dalam sholat karena termasuk bagian atau rukun dari sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah sudah berikan nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka murkai dan bukan jalan yang sesat. Kenapa kita harus tiap saat meminta hidayah kepada Allah? Maksudnya supaya kita selamanya ada di jalan yang benar, jauh dari jalan yang sesat, dan bisa terhindar dari keburukan. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau adalah pemberi karunia. Apa itu hidayah? Hidayah adalah petunjuk dari Allah, dan lawan kata dari hidayah adalah dilalah, yang artinya sesat. 4 macam hidayah yang diberikan Allah kepada makhluknya. Yang pertama, ada hidayah tabiat. Hidayah tabiat artinya petunjuk Allah yang berisi tentang tabiat, insting, naluri yang sifatnya otomatis dan alamiah. Allah memberikan tabiat ini kepada makhluk hidup, kepada makhluk Allah yang bermacam-macam. Contoh seperti anak bebek yang baru menetas dari telurnya sudah bisa ahli dalam berenang, padahal kapan belajarnya? Dan macam-macam lain lagi tabiat dari makhluk hidup. Yang kedua, adanya hidayah hawas. Hawas yang artinya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, pengecap, dan peraba. Itu adalah hidayah dari Allah, dan kita harus bisa memakai indera ini
sebaik mungkin. Yang ketiga, ada hidayah akal. Hidayah akal Allah berikan hanya kepada manusia saja. Dari akal, manusia bisa berpikir, manusia bisa tahu tanggung jawab, manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi tidak semua manusia bisa melakukan kebaikan dan kebenaran. Tidak semua manusia bisa melakukan keburukan dan kejelekan. Tidak sedikit juga manusia yang tahu bahwa melakukan kejahatan itu adalah salah, perbuatan yang salah. Tidak banyak juga manusia yang tahu bahwa puasa itu baik, zakat itu bermanfaat, sholat itu tiang agama, tapi mereka tidak melaksanakannya. Maka dari itu, fungsi dari hidayah akal bukan hanya tahu mana baik dan mana yang salah, buruk dan jeleknya. Yang bisa mengamalkannya adalah menurut hidayah agama. Yang keempat, adanya hidayah agama. Hidayah agama, kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan yang sudah ada dari Allah dan Rasul-Nya. Itu semata-mata bukan kita tahu itu baik atau buruk menurut akal, tapi itu adalah pemberian dari Allah, yaitu hidayah agama. Maka dari itu, kita harus sering berdoa kepada Allah supaya kita terus mendapat hidayah dari Allah. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan dihadirin semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.